Raisa sudah pulang ke kota. Sekarang hanya ada aku sendirian di rumah. Suamiku sudah ke toko, sedangkan kedua mertuaku pergi ke sawahnya. Rasanya jenuh mulai melanda meskipun hari masih pagi. Semua pekerjaan rumah sudah aku selesaikan dan sekarang aku tinggal ongkang-ongkang kaki. "Bibi!" teriak seorang anak kecil dari luar. Gegas aku bangun dari dudukku, lalu membuka pintu dan melihat siapa yang datang. "Kamu itu apa-apaan sih? Pintu pakai dikunci segala. Kan Alif jadinya gak bisa masuk," cerocos Teh Maria seraya menuntun anaknya masuk ke dalam rumah. Seperti orang bego, aku diam melihat anak dan ibu itu melewatiku. Cepat aku menggelengkan kepala, lalu mengejar mereka yang sekarang sudah berada di depan televisi. "Teteh mau ngapain?" tanyaku, melihat wanita itu melangkah ke dapur. "Mau ambil makan buat Alif, dia belum sarapan," ucapnya enteng. "Loh, emangnya di rumah Teteh tidak masak?" Teh Maria berhenti melangkah, berbalik melihatku dengan berkacak pinggang. "Aku belum masak, belum sempat. Makanya ambil sarapan di sini." "Kenapa? Kamu keberatan?" Aku mengembuskan nafas kasar, maju satu langkah agar lebih dekat dengannya. Sedangkan di belakang, Alif yang tengah menonton TV terlihat tidak terganggu dengan percecokan kami. "Teh, bukannya tidak boleh, tapi alangkah baiknya jika Teteh masak di rumah sendiri. Atau jika mau datang ke sini harus masih ada ibu dan bapak. Bukan seperti ini. Mereka pergi baru Teteh ke sini. Nanti mereka pikir aku yang rakus makan semua makanan di rumah. Padahal..." "Oh, kamu mau bilang aku yang rakus begitu? Kurang ajar banget kamu. Kamu itu baru di sini. Jangan seenaknya saja berucap seperti itu. Tidak sopan," hardik Teh Maria. Dengan wajah penuh amarah, Teh Maria langsung membawa anak keduanya itu keluar dari rumah. Niat dia yang hendak mengambil makanan, dia urungkan. Dia memilih pergi setelah aku menegurnya. Ku embuskan nafas kasar, lalu menutup pintu depan agar tidak ada ayam yang masuk dan mengotori lantai. Kalau ayam biasa sih tak apa, tapi kalau ayam besar kepala seperti tadi malah bikin berabe, menimbulkan penyakit darah tinggi. "Ran!" Baru saja hendak masuk ke kamar, suara ketukan pintu membuatku harus kembali ke depan. Dari suaranya seperti Kang Adi. Apa dia akan memarahiku karena tadi istrinya mengadu? Aku mengedikkan bahu seraya berjalan mendekati pintu. "Ada apa, Kang?" tanyaku membuka pintu. "Boleh masuk. Akang mau ambil gergaji buat motong bambu," tuturnya. Aku membuka pintu lebar-lebar, kemudian menyingkir, memberi jalan untuk kakak iparku masuk. Kang Adi pergi ke arah dapur, di mana biasa bapak mertuaku menyimpan perkakasnya. Untuk berjaga-jaga, aku menunggu dia keluar dengan duduk di sofa, seraya menonton TV yang sebenarnya tidak begitu asik untuk dilihat. "Ran, bikinkan kopi dong." Aku mengerutkan kening mendengar permintaan Kang Adi. Dengan gergaji di tangannya, dia duduk di sofa seraya melihat-lihat gigi gergaji yang sangat tajam. Tanpa melakukan penawaran, aku pun berdiri dan pergi ke dapur. Lebih baik aku menuruti keinginan dia agar pria aneh itu segera pergi. Benar saja, setelah aku memberikan satu gelas kopi hitam, Kang Adi langsung melenggang meninggalkan rumah ibu. Sejauh ini yang aku lihat dari pria itu hanyalah sifat arogan dan menyebalkan. Tidak aku lihat ciri-ciri dia yang mesum seperti kata Raisa waktu itu. Mungkin karena Raisa dan aku hanyalah wanita mantan, jadi dia tidak tertarik padaku dan hanya melirik bunga yang belum pernah tersentuh sang kumbang. Ya, mungkin memang seperti itu. Pukul 4 sore, Raka akhirnya pulang.
Bersamaan dengan itu, kedua mertuaku pun pulang dari sawah. Hari ini aku memang tidak pergi ke toko, memilih di rumah untuk memasak menggantikan janji yang telah aku ingkari kemarin. Dan alhamdulillah, setelah mereka pulang, makanan sudah terhidang di atas meja. Capek ya? Mau aku pijitin, tawarku kepada Raka. Tanpa menjawab, Raka langsung menyimpan kepalanya di pangkuanku. Ia memejamkan mata seolah ingin memperlihatkan bahwa dia tengah lelah sekarang ini. Kok gini? Duduk dong, biar aku pijitin, tuturku. Aku gak mau dipijit, maunya gini aja, manja-manja sama istri. Suamiku menjawab dengan seulas senyum, namun matanya masih tertutup rapat. Aku pun hanya mengusap-ngusap rambutnya dengan sebelah tangan, sedangkan tangan kananku ia pegang. Seperti dalam serial film yang pernah aku tonton. Jika sudah seperti ini, biasanya adegan paling romantis pun terjadi seperti Nini, minta makan. Aku meringis saat suara teriakan Alif memenuhi gendang telingaku. Anak berusia 5 tahun itu langsung masuk ke dalam rumah melewati aku dan Raka yang berada di ruang TV. Baru saja membayangkan adegan kissing seperti dalam serial drama Korea, malah terganggu oleh bocah tengil itu. Ngapain si Alif teriak-teriak? Tanya Raka membuka mata. Aku memanyunkan bibir, mengedikkan bahu, sedangkan bocah itu sudah melesat masuk ke dapur, di mana ada ibu dan bapak yang tengah menikmati makannya. Jangan semuanya, bibi sama pamanmu belum makan. Terdengar suara ibu memarahi Alif. Aku dan Raka pun bangkit melihat keributan yang terjadi di meja makan. Ada apa, Bu? Tanya Raka melihat kedua orang tuanya bergantian. Ini, Alif mau makan tapi lauknya mau banyak. Masa ikan bandeng 3 ekor mau dia bawa semuanya? Jawab ibu. Di dalam hati aku menggerutu. Pastilah anak kecil itu disuruh ibunya meminta lauk untuk mereka makan. Kalau untuk Alif, satu pun sudah pasti kenyang, karena ikan bandeng yang aku masak ukurannya cukup besar. Disuruh ibumu? Tanya Raka pada anak itu. Alif menggelengkan kepala dengan kedua tangan menguasai piring berisikan ikan. Alif mau semuanya. Alif gak mau satu. Dia berteriak. Entah siapa dan apa yang salah di sini. Akukah yang hanya memasak untuk orang satu rumah, atau tetangga sebelah yang membiarkan anaknya bertindak semaunya? Aku tidak tahu. Satu aja ya, 2 lainnya untuk Bi Rani sama Raka. Kasihan loh, mereka belum makan. Bapak membujuk cucunya itu. Enggak mau, mau semuanya, teriak Alif masih kekeh. Aku mengembuskan nafas kasar, maju 1 langkah, lalu memegang pundak anak itu. Dorongan dalam hati ingin rasanya aku meremas dan melayangkan tubuh bocah itu agar kembali ke rumahnya. Tapi sayangnya aku tidak memiliki kekuatan itu. Yang aku bisa hanya mengelusnya dengan hati yang dongkol. Ya sudah, kalau Alif mau makan semuanya, ambil saja. Bibi sama biar makan sama yang lain saja. Loh, kok? Ibu dan bapak melihatku dengan tatapan tidak percaya. Suamiku melongo, menggaruk tengkuknya. Pastilah Raka sebenarnya keberatan aku bicara seperti ini, karena ikan bandeng adalah lauk kesukaan dia. Dia juga yang menyuruhku untuk membeli dan memasak itu untuk makannya sore ini. Tak apa, Bu, aku dan Raka bisa makan yang lain. Dan kebetulan sore ini aku pengen makan balado ceker di kedai yang ada di dekat toko itu. Boleh kan, Kah? Ujarku melihat pada pria yang bersandar pada tembok seraya melipat kedua tangannya di perut. Raka mengangguk.
Padahal di dalam hatinya dia pasti merasa jengkel dan kesal. Setelah dapat izin dariku, Alif pergi dari rumah seraya membawa 3 ekor ikan bandeng. Jumlahnya memang pas, 1 untuk ibunya, bapaknya, juga dirinya. Anak itu memang super nurut pada perintah ibunya yang bengal dan cerewet itu. "Kamu yakin mau jajan balado ceker saja?" tanya Raka setelah dia mandi dan sholat asar. "Saat ini kami tengah berada di kamar. Aku menunggu dan menemani dia dengan bermain ponsel, menonton film Korea di YouTube." "Yakin? Emangnya kamu gak mau? Mau makan sama apa atuh?" ujarku melihatnya yang sedang melipat sajadah. Dengan masih memakai sarung dan baju koko, Raka menghampiriku, lalu membaringkan tubuhnya di sampingku. Tangan kekarnya memeluk kakiku yang tengah selonjoran. "Mau makan kamu aja," celetuk Raka membuatku gemas dan mencubit pundaknya. "Duh, kok dicubit? Disun dong." Raka menongak, memanyunkan bibirnya ke arahku. Ku balas memonyongkan bibir seraya menggeleng-gelengkan kepala. Raka menekuk wajah, menenggelamkan kepalanya di pangkuanku. "Hayu atuh, pergi ih, aku bete, lapar lagi." Aku merajuk tanpa berucap. Raka langsung bangkit dan mengganti sarungnya dengan celana panjang. Baju kokonya pun dia ganti dengan kaos panjang berwarna abu-abu. Oh, tampannya suamiku. "Yuk, jajan ceker mercon," ajak Raka mengulurkan tangan. Dengan semangat dan senyum yang paling indah, aku menerima uluran tangannya, kemudian loncat dari atas tempat tidur. Tentu saja hal itu membuat Raka tertawa terkekeh, dengan sebelah tangan mencubit pipiku. Sebelum berangkat, aku dan Raka pamit sama ibu dan bapak. Mereka pun nitip untuk dibelikan martabak manis untuk cemilan teman nonton sinetron favorit ibu mertua. "Mau kamu yang bawa motor?" ujar Raka menyerahkan kunci motor padaku. "Ih, gak mau, kamu aja yang bawa. Sekali-kali kamu yang bawa dong, biar aku bisa meluk kamu sepanjang jalan," tuturnya menggoda. "Gak mau ah, orang kamu sepanjang malam pun meluk terus kok. Masih kurang lah, kan akunya tidur, mana sadar kalau tangan ini gentayangan." "Modus," ujarku langsung turun dari teras rumah menghampiri motor. Raka pun mengikuti langkahku. Dia langsung duduk di motor lalu menyalakan kuda besinya siap untuk pergi. "Om, ikut!" Baru saja akan melaju, kami dihentikan dengan teriakan Alif yang langsung berlari dari dalam rumahnya. Dia menghampiri kami dan berdiri di depan motor. "Ikut om, ikut!" rengeknya lagi memukul bagian depan motor. Rasanya kali ini aku ingin melemparkan bocah itu ke atas genteng. Sudahlah dia menghabiskan jatah laukku, kini dia pun ingin mengganggu kencanku. Oh, tidak bisa. Aku memang baik hati, tapi kali ini aku ingin tega, hanya mau pergi berdua dengan Raka. "Alif mau ikut?" tanya Raka. Bocah itu mengangguk. "Boleh, tapi harus mandi dulu." "Masa jalan-jalan badannya kotor, bajunya kotor pula? Mandi Ki." Aku mengepalkan kedua tangan saat Raka menyuruh anak itu mandi. Ternyata Raka tidak sepemikiran denganku. Kupikir dia ingin melakukan pacaran halal, nyatanya dia memilih jadi pengasuh keponakannya. Ingin aku berteriak dan mengatakan pada dunia, jika saat ini aku hanya ingin pergi berdua. Aku ingin jalan-jalan berdua. "Ya udah, aku mandi dulu." "Mama, mandiin aku." Alif berteriak memanggil ibunya seraya berlari ke dalam rumah. Tanpa diduga, Raka langsung tancap gas, melajukan motornya tanpa menunggu Alif kembali. "Berangkat," ujarnya, menirukan aktor dalam sebuah sinetron komedi. Bersambung.